وقال الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه أدب سلوك المريد إلى أن قال: يأنس بالوحدة والانفراد ويستوحش من مخالطة العباد ولا تلقاه إلا على خير يعمله أو علم يعلمه يرجى خيره ولا يخشى شره ولا يؤذي من آذاه ولا يزفو من جفاه كالنخلة ترمى بالحجر فترمي بالرطب وكالعرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح تلوه أنوار صدقه على ظاهره ويكاد يفصح ما يرى على وجهه عما يدمر في شرائره. سعيه وهمته في رضا مولاه وحرصه ونهمته في متابعة رسوله وحبيبه ومصطفاه يتأسى به في جميع أحواله ويقتدي به في أخلاقه وأفعاله وأقواله ممتثلا لأمر ربه العظيم في كتابه الكريم حيث يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Berkata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang sifat sang penempuh jalan Allah. Ya'nasu bil wahdati wal infirad, ya'nasu terhibur bil wahdati dengan kesendirian, wal infirad dengan dirinya sendiri. Wa yastauhishu, dan dia merasa gelisah min mukhalatatil ibad, dari mukhalatati bercampur atau berbaur al ibad dengan hamba-hamba Allah. Wala talqahu, dan tidak menemuinya illa ala khairin ya'maluhu, kecuali ala atas khairin, kebaikan, ya'maluhu yang diamalkan. Au ilmin, atau ilmu, yu'allimuhu yang dia ajarkan. Yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya. Wala yukhsha syarruhu, dan tidak ditakuti keburukannya. Wala yu'di, dan tidak mengganggu man adzahu, siapa yang mengganggu dirinya. Wala yajfu, dan tidak cuek atau berpaling. Man jafahu, siapa yang berpaling dari dirinya. Kan nakhlati, seperti nakhlah, seperti bukan, seperti kelapa, nyiur. Turma bil hajar, seperti, bukan nyiur, seperti kurma, pohon kurma. Turma, yang dilempar bil hajar dengan batu, fatarmi bir rutab, tapi dilempar kembali oleh pohon
nakhla tadi itu, pohon kurma tersebut, birrutob dengan kurma-kurma. Dilempar, yang jatuh malah kurma. Wakal ardi, dan seperti tanah, yutrah dilemparkan alaiha, di atasnya segala sesuatu, kullu kabihin, setiap yang kotor, wala yakhruj minha illa, dan tidak keluar dari tanah tersebut illa, kecuali kullu malihin, semua yang baik-baik atau yang manis. Taluhu, terpancar anwar, cahaya-cahaya sidqihi, kesungguhannya, ala zahirihi, dari fisiknya yang nampak, wa yakadu, dan hampir-hampir yufsih, tersirat, ya. Ma yura, apa yang terlihat, ala wajhihi, di wajahnya, amma yudmir, dari apa-apa yang dia sembunyikan, fi sarairihi, dari sarair, dari tempat atau dari hatinya. Sa'yuhu, usahanya, wa himmatuhu, dan semangatnya, fi ridha maulah, di dalam keridhaan Allah, wa hirsuhu, dan keinginannya, wa nahmatuhu, dan gairahnya, fi mutaba'ati rasulihi, dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, habibihi, kekasihnya, wa mustafah, dan hamba terpilihnya, yata'assa bihi, mengikuti dengannya, fi jami'i, di seluruh ahwalihi, keadaan baginda Nabi Muhammad, wa yaktadi, dan menyuri tauladani, bihi, kepadanya baginda Nabi Muhammad, fi akhlaqihi, dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, perbuatannya, wa aqwalihi, dan ucapan-ucapan Rasulullah, mumtathilan li amri, mengikuti perintah daripada Rabbihi, Tuhannya Al-Azim, yang maha agung, dalam kitabihi, kitabnya Al-Karim, yang mulia, haitsu yaqul, di mana Allah mengucapkan atau berfirman, wa ma atakumur rasul, apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah, fakhuduh, maka ambillah, wa ma nahakum, dan apa-apa yang Rasul SAW cegah kepada kalian, fantahu, maka jauhilah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan ada di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik, liman kana, bagi mereka, yarju, yang mengharap Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Wa may yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, berarti dia taat kepada Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya mereka yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, innama, hanyalah dia, yubayyi'unallah, berbaiat kepada Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, apabila kalian, tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, membuat cinta kalian. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kepada kalian, dunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Falyahdhar, maka berhati-hatilah, alladzina, mereka, yukhalifuna, yang menkhilaf, ya, yang tidak mengikuti, yang menyimpang, an amrihi, dari perintah-perintahnya, ya. Antusibahum fitnah, akan tertimpa yang namanya fitnah, suatu ujian. Au yusibuhum, atau menimpa mereka, adzabun alim, adab yang pedih. Sifat daripada sang penempuh jalannya Allah. Setiap orang bisa mengatakan, saya Muslim, saya mukmin, saya ini pengen taat, saya ini ingin di jalannya Allah, di jalannya Rasulullah, semuanya. Andaikan tukang maksiat saja, ketika dalam keadaan maksiat ditanya, pengen nggak jalan di jalannya Allah,
maka dia pasti mengatakan pengen, selama dia muslim. Ya. Dia semuanya pengen. Cuman setiap likulli syai'in haqiqah. Setiap daripada segala sesuatu itu ada hakikatnya. Pengakuan-pengakuan itu cuma di dunia. Karena di akhirat tidak ada pengakuan. Yang ada kita ini semuanya dibuka oleh Allah SWT. Lisan gak bisa mengaku. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Hari itu akhirat, di mana murid distempel oleh Allah. Ya. Ala afwahihim ya. Wa tukallimuna aydihim. Yang ngajak bicara ini tangan ya. Ngomong ini tangannya. Wa tashhadu arjuluhum. Dan yang menjadi saksi-saksi mereka adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun ya. Atas apa-apa yang mereka lakukan. Itu nggak bisa ngaku, mulut sudah selesai. Ya. Pengakuan-pengakuan lisan nggak ada lagi. Nah itu cuma di dunia. Satu orang dikatakan, saya cinta sama Allah. Di beberapa dalil, di beberapa nas dikatakan Allah sampai mengatakan kepada orang yang mengaku-ngaku cinta itu sebagai pendusta. Ngaku cinta sama Allah tapi dikatakan oleh Allah kadzab, berdusta. Salah satunya apa yang dikatakan di dalam Taurat atau Zabur, kadzaba abdi, kata Allah. Dusta itu hamba-hambaku. Idda'a mahabbati, ngaku-ngaku cinta kepadaku. Idza janahul lail, ketika malam hari sudah gelap, nama anni, saya ditinggal tidur, kata Allah. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Bukankah setiap orang yang mengaku cinta itu senang berduaan dengan kekasihnya? Orang pacaran, ya gak senang pacaran. Orang banyak, dia pacaran, aduh kok ya gak enak. Saling mesra itu gak enak di situ. Nah, makanya itu gak heran apabila Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah itu, beliau itu sampai kalau sudah dengar adzan subuh nangis. Seperti nangisnya orang yang ditinggal kekasihnya. Ya. Lalu sifat-sifat yang kemarin sudah kita jelaskan. Sebenarnya nggak cukup kalau adab sulukul murid ini dibaca sekali, nggak cukup. Ya. Kenapa? Karena adab sulukul murid ini buku pedoman. Ya. Buku pedoman. Lalu dikatakan oleh Imam Al-Haddad wa ya'nasu, salah satu ciri-cirinya termasuk adalah wa ya'nasu bil wahda wal infirad, senang menyendiri. Ya. Sampai ada beberapa ulama yang mengatakan orang yang masih pengen bergaul itu biasanya susah untuk khusyuk. Susah untuk khusyuk. Apa ibadah itu kayak berat, Allahu Akbar, wah pikirannya macam-macam. Andaikan satu orang yang dia itu ya'nas bil infirad, senang nyendiri, ya, maka dia akan merasakan apa yang namanya ladzatul munajah. Lezatnya, enaknya munajat itu enak. Kenapa? Karena nggak ada fokus yang lain, yang difokuskan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak para sholihin. Mungkin yang populer di kalangan kita adalah Sunan Kalijogo. Awal-awal Sunan Kalijogo untuk sampai kepada Allah itu adalah dengan menyendiri, nyepi, menyendiri, khalwat. Ya. Khalwat. Keliru sebagian orang yang mengatakan bahwasannya di dalam khalwatnya Sunan Kalijogo nggak sholat. Itu salah. Kenapa? Saya mau tanya, yang menjadikan seorang wali siapa? Allah. Wali itu walinya siapa? Allah. Lah perintah sholat itu perintah siapa? Allah. Apakah mungkin masuk akal orang yang nggak sholat jadi wali? Nggak mungkin. Ya. Iya nggak mungkin, mustahil. Loh Sunan Kalijogo itu awalnya bukan terus Hindu itu, enggak, Muslim. Cuman beliau melihat ketidakadilan, lalu beliau jadi apa bahasa itu, Robin Hood.
Ya. Jadi Robin Hood. Apa itu? Kabel mana? Ini. Oh, kabelnya rusak. Nah, jadi seperti itu. Muslim, Sunan Kalijogo itu Muslim. Disuruh untuk menyendiri, itu bukan topo terus topo. Waktunya sembahyang ya sembahyang. Gak ada orang meninggalkan sholat tiba-tiba jadi wali. Lah, mattakhadallahu waliyan jahilah. Allah tidak meninggalkan mengangkat melantik seorang wali dalam keadaan jahil, enggak. Ya. Dan nggak mungkin lah seorang Sunan Bonang memerintahkan Sunan Kalijogo untuk semedi tanpa sholat. Nggak mungkin. Antum cari semuanya. Yang populer termasuk itu Imam Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Abu Bakar Gresik itu ya khalwat. Khalwatnya berapa? Khalwatnya konon 15 tahun. Khalwat. Dalam khalwatnya ya beliau di kamar itu sholat. Ya, sholat. Jadi intinya seperti itu. Nah, setelah dalam keadaan menyendiri seperti itu, lalu beliau dalam menyendiri seperti itu, lalu beliau merasakan bahwasannya dalam kesendirian orang akan mendapatkan hubungan khusus dengan Allah. Nah, contoh yang paling luar biasa, mathalul a'la ya. Contoh yang utama itu seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau Rasulullah SAW itu ya, sudah yakin mulai dari pertama sebelum jadi Nabi. Itu beliau itu sudah tertulis akan jadi Nabi sudah. Tapi beliau ketika menjadi nabinya, sebelum jadi seorang nabi, beliau ngapain? Fi ghari Hira'in ya'budur Rahman. Beliau itu di Gua Hiro, ngijen, sendirian. Ya'budur Rahmana, tetap menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim, sama. Dikejar-kejar Namrud, belayu, sredas, masuk ke dalam gua. Ya, gua tersebut itu bukan masuk gua gitu, enggak. Guanya itu agak tepian gitu, gerowaan gitu. Duduk, melihat, oh ini bintang, oh ini Tuhanku, enggak. Oh ini bulan, ini lebih gede, oh enggak. Matahari muncul, jangan-jangan ini yang dinamakan Tuhan. Ternyata ketutupan awan dan lain sebagainya. Terus laula yahdina kalau tidak saya ini diberi petunjuk sama Tuhan, maka saya nggak bakal menemukan jalan, bakal tersesat. Muncul malaikat Jibril. Lah itu setelah apa? Nyendiri. Nabi Musa ya gitu. Dikejar-kejar Fir'aun terus tadi nabi. Kejar-kejar Fir'aun sampai ke Madian, sampai kemudian terus ya. Beliau merasa asing, jangan cuman kumpul sama istrinya. Yang istrinya tak lain itu adalah anak daripada Nabi Syuaib. Terus setelah itu apa? Setelah dalam kesendiriannya dan ketenangannya, terus naik ke Turisina, berbincang sendiri 40 hari. Ya. Arba'ina lailah. 40 hari 40 malam. Diajak bicara dengan Allah. Nah seperti itu semuanya. Nah kalau kita ini kumpul wong terus, nggak ada waktu untuk menyendiri dengan Allah, berbincang dengan Allah, kapan api ngerasa mengincipi yang namanya kenikmatan munajat ini sama Allah. Nggak ketemu dalam harus ada. Nah, makanya dikatakan wa ya'nasu bil wahdati wal infirad. Dia akan terhibur dengan kesendirian dan kesunyiannya. Santai. Waktunya Allah. Terus kalau waktunya nyidak kayak ngono adakno iki adakno ngene-ngene. Enak-enak zikir merenung la ilaha illallah. Cending. Lele kapan tapi tenang nek kowe ngene. Ya. Makanya kalau orang zaman dulu itu menjauhi
menjauhi berbaur. Kalau sekarang ini pengen dekat sama Allah, adoi setan gepeng. Jauhi. Ya. Apa menek dari sana Shopee. Loh, kirim salam ini. Duh, sore. Ya. Itu. Wa yastawhishu min mukhalatatil ibad. Dan merasa panik. Ya. Merasa bingung. Min mukhalatatil ibad, dalam berbaur dengan ibad, hamba-hamba Allah. Sekarang saya mau tanya, di zaman sekarang ya, TV, radio, anak HP dan lain sebagainya ini. Kadang-kadang kita tidak berkecimpung dalam politik, tapi melok ngeluh. Kadang-kadang kita ini nggak tahu apa-apa, tapi moro-moro timbul harga BBM naik, apa nggak ngeluh? Apa nggak sumpek? Sumpek. Andaikan kita nggak tahu, lalu kemudian kita naik sudah motor, nang pom bensin. Kita ini kalau beli bensin itu kata literan apa rupiahan sih? Rupiahan kayak gini. Duit nang kantong ana 10.000, 10.000 wis ngono. Ya. Tapi begitu kita dengar bensin naik, tuku kan 10.000, tapi ditoloi. Pirang liter iki oleh. Ngene. Bingung. Ya. Loh, itu informasi, betul informasi. Tapi kadang-kadang informasi itu perlu kita saring. Ono informasi buruk, ono informasi baik. Ya. Lebih banyak mana kita buka HP ini untuk mendengarkan ceramahnya ulama atau mendengarkan petua-petua politikus? Atau apa? Ya itulah keadaan zaman. Rasulullah SAW sudah menjelaskan luar biasa. Ya. Doda amrul awam katanya. Tinggalkan, kata Rasulullah, di akhir zaman tinggalkan urusan orang. Ini coba ursi. Ya. Sibuklah dengan urusanmu sendiri. Ya. Itu kata baginda Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Sing tidak tahu bingung, tadi bingung cuman gara-gara kabar-kabar. Sekarang kalau dulu, saya ingat dulu, zamannya dulu itu, kalau nyetel TV, durung ono HP ya misalnya, nyetel TV, dunia dalam berita itu, ya, mungkin sebagian masih ingat itu. Pokok jam 09.00 pas dunia dalam berita, wis maris. Apa telek apa maneh? Gak ono, TVRI itu. Ya. Terus kita lihat, beritanya apa sih? Beritanya kok macam-macam informasi. Antum sekarang lihat berita, saya kaget. Saya ini tidak pernah lihat TV. Kenapa? Kalau TV saya dikuasai sang anak. TV saya itu dikuasai anak saya. Nek aku wis kudu nyekel remote ini, anak iku malah nih, bah YouTube bah. Wis iso menek wis, ya wis nak tinggal. Sing didelok ya siku mau apa? Boboiboy apa lah. Lah iya. Akhirnya apa? Masa apa tak delok boboiboy? Sing ngelu. Sing liya wae disandak. Ya, ngelakukan yang lain. Tapi begitu saya ngelihat TV, ana berita. Berita itu sing saya herankan, mulai dari awal sampai akhir isine kriminal tok. Kriminal tok. Metu berita isine masakan tok. Sing acara masak ngene ngono. Masak ilang gosip. Apa manfaatnya kayak gini? Hilang manfaatnya. Kalau ngambil informasi dari sini tambah ngeluh. Tambah pusing. Tidak ada manfaat. Akhirnya apa? Yang manfaat paling enak itu selugu jebrek ambek keluarga, anak, bojo, ya. Lalu kemudian ada majelis, datang majelis, ya. Ada zikir, datang zikir, ada sholawatan, datang maulid, lalu balik ke rumah, kerja, berangkat kerja, selesai kerja pulang, paling enak ngono. Ya. Nah, itu sudah. Wala talqahu illa ala khairin ya'maluh. Sang penempuh jalan Allah tidaklah engkau temui kecuali ala khairin ya'malu, kecuali berbuat baik toh. Lungguh zikir, lungguh seneng, senyum dan lain sebagainya. So, api-api ai. Ya. Walaupun manusia memang tempatnya kesalahan, tapi kesalahan itu bisa ditutup dengan kebaikan. Makanya wa'ad bi sayyi'atil hasanah. Ikuti yang namanya sayyi'at, keburukan itu dengan hasanah, kebaikan. Ada dulu zaman dulu itu ada satu orang yang kerjaannya mabuk bendino. Tiap hari mabuk terus. Kalau sudah mulai malam itu mabuk sampai mabuk nemen itu sampai berak.
jatuh di jalan wis tiba iku sak iso ngadeg meneh wis diturokno sisan. Bangun-bangun itu sudah tengah malam. Tengah malam bangun, pulang ke rumahnya, delok compang-camping. Dia lihat kaca cermin, dilihat keadaannya sudah compang-camping, welek, debu tok, kotor semuanya. Lalu dia masuk mandi. Setelah mandi dia sholat tobat. Tobat, sampai subuh gitu dan lain sebagainya. Ketemu bengi mabuk maneh. STMJ. Ya. Sholat terus maksiat ya jalan. Lalu terus bagaimana? Ya kerjaannya seperti itu terus. Sampai akhirnya dia wafat. Lalu yang subhanallah wafatnya setelah tobat. Nggak ada yang mau memandikan dia, ngerawat jenazahnya, nganter ke kuburannya, dimakamkan, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena terkenalnya di luar dia pemabuk, pemaksiat. Tapi yang tahu istrinya. Istrinya di rumahnya tahu kalau ini dia itu setelah mabuk pulang ya tobat. Ya taat, ya ibadah maneh. Akhirnya ada waliullah di dekatnya itu bermimpi. Bermimpi lalu dikatakan dalam mimpi tersebut syayyi', rawatlah, hadirilah jenazah daripada kekasihku di kampung sebelah. Tangi langsung cari di kampung sebelah siapa yang meninggal hari ini katanya. Gak kereken. Apakah ada? Dipikir ulama, kekasihku iki ulama, dipikir alim, wali, tasopo, ahli taat. Tapi di kampung tersebut terkenalnya pemabuk. Oh kalau wali enggak ada, enggak ada yang meninggal sini. Kalau orang alim enggak ada, kalau orang soleh di sini enggak ada. Keliling cari mana ada orang soleh enggak ada, ada orang soleh enggak ada. Akhirnya diganti pertanyaannya, ada orang meninggal enggak? Nah, akhirnya orang kampung tadi ngomong, ada itu, tukang maksiat itu, kaget itu. Hah? Tukang maksiat? Iya. Oh, itu mabuk tok itu kerjaannya. Mabuk terus, iya. Sampai si orang tadi itu ragu dengan mimpinya. Tapi akhirnya coba didatangi. Ketika didatangi kaget bojone, enggak ono sing teko. Enggak ada yang melayat. Kok tiba-tiba ada orang ini, siapa ini? Jadi tanya, ada maksud apa? Tuhan datang ke sini, kata istrinya. Kata orang tersebut, saya ini begini diceritakan. Lalu si istri nangis. Kenapa engkau nangis? Iya, karena memang terkenal suami saya itu kerjaannya mabuk toh. Tapi setelah mabuk dia pulang menangis, tobat, kemudian sholat semuanya dikerjakan semuanya. Lalu ya gitu lagi besoknya. Pas kemarin meninggal ya pas malam ya kok pas tobat. Pas tobat dia meninggal. Itu si wali kemudian apa? Oh ini mati ini husnul khotimah. Si wali tadi mengatakan bahwa ini begini disiarkan omongannya wali tadi. Saya mimpi begini. Akhirnya banyak orang yang datang dirawat, dimakamkan itu. Itu orang-orang dia maksiat dilihat sama orang tapi dilihat sama Allah SWT ketika dia dalam keadaan. Loh ini pernah kejadian di zaman sahabat. Nuaiman loh sing tukang kocak itu pelucunya Rasulullah SAW, penghiburnya itu Rasulullah SAW. Nuaiman itu ya mabuk. Ya aja terus bareng Nuaiman ya mabuk ya, iku ya mabuk. Terus ndak aja, jepen apike. Aja pas iya, iku nek matine pas husnul khotimah. Niru-niru mabuke pas matine pas mabuk ya apa? Itu repot. Nah, terus bagaimana? Nuaiman itu mabuk. Sampai diomongi enggak tahu nurut akhirnya, tahu suatu ketika mabuk, Rasulullah SAW mengatakan itu santem mono iki. Pokol itu sahabat diem, tapi ada satu sahabat sing gregeten mukule ngomong dilak terkutuk kamu ngono. Melok sak cangkeme. Berubah wajah baginda Nabi Muhammad. Berubah wajah baginda Nabi Muhammad, lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu jadi penolongnya setan dalam merendahkan saudaramu. La takun a'wan syaitan. Jangan jadi pembantunya setan kamu, katanya. Wala'alla Allah yattali'u ala ahlil badar fayaqul i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini Nuaiman ini hadir Badar, perang Badar. Dan jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi, memperhatikan orang-orang yang hadir perang Badar lalu Allah mengatakan
I'malu ma syi'tum, kerjakan, lakukan apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Terus kan ini luar biasa. Di sini ada makna-makna yang lain. Makna-makna yang lain bagaimana? Maknanya kita ini jangan sampai suudzon. Ya. Jangan-jangan orang tersebut masih ada sir. Berapa banyak wali pangkane compang-camping karep-karepe dhewe. Ya. Tapi kita nggak tahu. Nah, kita terus bagaimana? Orang penempuh jalannya Allah SWT itu. Kalau ketemu dilihat sama orang, ojo mencurang kayak apa ayo. Kayak memikul beban sak kota gitu. Didelok mbek wong curang terus. Apa kan gitu. Lah kan aneh kayak gitu. Tapi tersenyum ya. Kalaupun nggak bisa tersenyum, berbuat agak bagaimana? Yang sekiranya wong delok itu nggak melok mangkel ngono lho. Ya. Iya. Kadang-kadang wajah yang cemberut itu kayak ngantuk, kayak angop. Tahu apa yang paling cepat menular? Angop. Wong angop itu aduh, nggak sampai hitungan menit. Nggak sampai 1 menit, angop sisan sebelah-sebelah. Lha temenan. Itu. Tapi orang itu senyum, karena senyum itu mana? Nah, termasuk orang itu kadang-kadang sampai ada eksperimen sosial ya. Satu orang pakai handsfree, apa sih? Headset itu ya. Kemudian dia kayak ngelihat video gitu, kemudian mulai senyum. Hak ngakak-ngakak. Ngakak-ngakak kabeh. Itu eksperimennya di dalam gerbong kereta. Kakak, ikut dadak sak gerbong melok guyu rek. Ikut ketawa. Ada orang yang duduk kayak biasa sedih, tapi ndelok wong iku ngakak. Melok ngakak. Melok guyu. Senyum itu gitu. Makanya orang itu kalau ketemu baginda Nabi Muhammad itu tidak ditemui kecuali tabassam, senyum. Itu Rasulullah. Jadi uang itu masih utangnya wake, masih ribut ambek bojone, masih ya apa wae. Begitu datang dengan Rasulullah, kena senyum Rasulullah, lali masalah. Tapi kebalikannya, kadang-kadang mau nggak duwe masalah tapi ndelok uang tambah masalah. Lu gara-gara yang ini iki. Ya, itu. Illa ala khairin ya'malu, kecuali kebaikan. Au ilmin yu'allimuhu. Sang penempuh jalannya Allah itu kalau didatangi itu dikasih orang solusi jalan keluar kalau minta pendapat. Ya. Lalu kemudian diajarkan kalau meminta pemberitahuan. Ada orang sumpah. Ya. Kadang-kadang orang itu ya Allah. Kalau memang subhanallah, kalau orang ikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah itu luar biasa. Ya. Kalau ada satu orang datang, saya ini bingung. Saya ini begini, pajak itu begini, terus mari ngono kerjaan ini susah, begini begitu. Nek wong sing ciri-cirine orang yang enggak menempuh jalannya Allah itu balasannya gampang. Nek ana wong sambat ngono, kok aku ya ngono rek. Lho. Wis don enggak ape sambat nang meneh nang sampean ya. Enggak mau datang lagi. Tapi kalau ada satu orang, kadang-kadang orang yang disambati itu ya masalahnya akeh. Tapi ketika ada satu orang datang, saya ini begini, ya apa utangku akeh begini. Dia ngomong, oh, iya tak, mudah-mudahan, paling enggak doalah, didoakan, mudah-mudahan utangnya sampean cepat lunas. Paling enggak itu. Dukur kan malaikat ngomong, du'o amin, walaka mithlu. Walaka bimithil, kata malaikat itu, kamu juga seperti itu. Akhirnya oleh doanya malah, malaikat sisan, ya utangnya malah lunas. Nyengker-nyengker, wah sambat tok aku ya ngene sisan kok kon iku. Repot. Nah, kata. Ya. Yurja khairuhu. Apabila sang penempuh jalannya Allah itu didatangi sama orang itu, harapan orang itu kebaikan dari dia. Kebaikan dari dia. Karena memang yang diharapkan orang itu adalah kebaikannya. Enggak ada orang itu minta keburukan, itu enggak ada. Lihat orang-orang yang penempuh jalannya Allah, para ulama, sholihin, datang kepada satu ustadz, satu ulama.
Begitu datang ngomong enak gitu. Dan kita kalau kepingin, sekarang saya mau tanya, kalau kita datang kepada orang-orang yang kelas-kelasnya ulama, antum datang ke tempatnya Mbah Maimun, Zubair, almarhum. Antum datang kepada Kiai Mustafa Akhyar, ya. Miftahul Akhyar. Sampean datang kepada Habib Taufik. Sampean datang kepada orang-orang yang tokoh-tokoh, ulama-ulama seperti itu. Yang sampean harapkan apa biasanya? Barokahnya. Durung apa-apa loh. Beliau sendiri mungkin mikir, aku ini barokah ya apa? Aku tidak ngerti barokah aku apa. Bingung mereka. Tapi kita yang datang itu pengen barokah. Kalau ada masalah datang minta harapan, baik-baik lah. Baik-baiknya lah yang kita harap. Gak ono wong teko nang misale ulama nggawa foto. Maaf Ustadz atau Kiai, aku gak seneng ambil wong santetan kok. Ono sing ngono. Gak ono. Kenapa? Karena kita datang kepada sang penempuh jalan-jalannya Allah itu harapannya apik to. Apik to. Saya selama ini, saya pribadi ya. Saya pribadi selama ini alhamdulillah wa syukurillah gak ono sing teko aku ya macam-macam kecuali siji arek kelas 6 SD. Lu temenan. Waktu saya ada acara di Girilaya itu, Jalak Baitul Ilmin itu, ada kampung-kampung ini ya. Salah satu kampung situ saya masuk acara, ada acara, selesai acara saya balik ramah tamah, saya pulang. Salaman kabeh, ono arek kelas 6 SD rek. Bingung. Beb. Assalamualaikum Beb, salaman. Salaman ini cepet, masya Allah semangat. Beb, saya minta amalan Beb. Sakti ya rek ya. Ya amalan, ya apa iki? Lah saya iki husnudon. Ya, masa ono uang aku kata imamah, kata jubah dijauhi amalan macam-macam elek-elek kan tidak mungkin ya. Paling mintanya, Beb saya kepingin mimpi Rasul, Beb saya kepingin ini. Masya Allah ini. Tidak tahu apa yang diminta. Iki anak kelas 6 SD loh. Saya kepingin punya amalan mahabbah Beb. Iku anak aku kayak, ya apa ya? Tahu mahabbah, pelet. Kelas 6 SD loh, kita temenan. Makanya tak eling terus sebab ini satu-satunya yang paling aneh, yang paling unik. Saya minta amalan mahabbah, Beb. Kan kita loh. Ya apa kan ini kita? Ayo tabib, lu mokso. Ayo tabib. Wes belajar sing genah kok tak ora. Wes, mari tak tinggal. Mbok apa sing dipikir ya? Kelas 6 SD lho ya. Ya ada orang misalnya jomblo lama nggak menikah kemudian datang, Beb saya ini doakan supaya ketemu jodoh saya ini. Kan saya api. Ya saya kasih amalan, ini baca doanya ini. Setiap selesai sholat baca doa ini. Diamalkan, kan gitu. Iki arek kelas 6 SD, opo? Ya itu. Wala yukhsha syarruhu. Sampai nempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala itu enggak wedi, enggak ditakuti. Orang datang kepada orang-orang tokoh-tokoh ulama-ulama yang luar biasa itu ketika datang itu enggak wedi dikaploki, enggak wedi dianu, tapi paling mungkin saya ini bakal dimarahi, tapi setelah dimarahi ku puas lho rek. Lah apa ngono iku? Aja ngono. Nggih. Metu teko omah iku kayak hilang, beban itu hilang. Gak ada orang mau masuk, wah aku wedi rek. Wedine apa? Wedi diantem. Teko nang ulama apa preman kan? Gak ada. Yang kadang-kadang dinilai buruk di dalam seorang ulama itu terkadang baik untuk kita, tarbiyah untuk kita. Ya, tarbiyah untuk kita. Wala yu'dhi man adzah. Sang penempuh jalannya Allah itu tidak mengganggu orang yang sudah mengganggu dia. Enggak bales. Ya. Diganggu ngono, terus mari ngono orang yang mengganggu itu datang minta bantuan malah diwara, ndak on ganggu aku tok kon. Enggak balas walaupun seperti itu enggak. Luar biasanya itu. Kita ngelihat berapa banyak daripada cerita kisah-kisahnya baginda Nabi Muhammad.
Diganggu kayak apa Nabi Muhammad itu. Sujud sampai dilempar isi perut onta. Kayak dhuwur. Siti Fatimah masih kecil delok bapak ayahandanya Nabi Muhammad dalam keadaan sujud di depan Ka'bah. Kemudian ada kotoran binatang, kotoran ini baru disembelih, isinya itu dilempar, ditaruh di atas pundak baginda Nabi Muhammad dalam keadaan sujud Rasulullah. Siti Fatimah lihat seperti itu nangis. Siti Fatimah sambil diambil, dibuangi sama Siti Fatimah. Selesai itu pulang. Sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah SAW mau dipukuli. Ketika akan dipukuli, dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar lari misah. Nabi Muhammad langsung dibawa. Ada yang mengatakan sudah dipukul, ada yang mengatakan belum dipukul. Kalau saya mungkin kemungkinan ya saya lebih enak pendapat yang belum dipukul. Karena kalau sudah dipukuli kurang ajar, berarti Allah nggak mungkin diam saja. Lalu setelah itu Sayyidina Abu Bakar yang dipukuli. Sampai pingsan Sayyidina Abu Bakar. Dibawa ke dalam rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Keluarganya ngumpul semuanya. Sudah dipikir Sayyidina Abu Bakar ini mati wis. Begitu membuka mata, ternyata apa? Yang ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, kaifa Rasulullah? Bagaimana keadaannya Rasulullah? Mangkal kabeh. Keluarganya itu sebagian ada yang masih belum masuk Islam. Sampai ribut. Ya Abu Bakar, kami ini khawatir sama kamu, kok kamu bangun-bangun melek-melek moro-moro takok Muhammad. Apa kamu itu? Langsung ngomong kepada putrinya Asma. Ya Asma, bawa saya kepada Rasulullah. Dibawa ke Rasulullah. Ditemukan kepada Rasulullah dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar ini mukanya masih memar-memar. Masih apa? Bendul-bendul gitu. Tapi yang tanya, Rasulullah bagaimana keadaan? Wah, khairan ya Abu Bakar, khairan ya Abu Bakar. Baik. Tapi enggak mari ngono begitu kumpul wong, ayo apa? Antemi wae sing mau antemi. Dibalas enggak. Yang luar biasa lagi Rasulullah SAW dilempari di Taif. Sampai orang mengatakan ini Rasulullah SAW ini. Rasulullah SAW ini itu menginginkan orang baik, tapi orang melakukan buruk kepada Rasulullah. Mereka menjaga untuk keselamatan mereka, tapi mereka malah menjerumuskan Rasulullah SAW. Dilempari sampai metu gede kabeh Rasulullah SAW. Sing mangkel malah malaikat Jibril. Sing mangkel malah malakul Jibal, malaikat gunung. Malaikat gunung marani Jibril. Jibril, saya minta izin. Apa? Tak walik ai gunung iki nang wong Taif. Taif itu kan di gunung. Di pegunungan pebukitan. Tak walik wae, cek ilang des sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Kata baginda Nabi Muhammad, jangan. Akan tetapi aku berharap keluar daripada sulbi-sulbi mereka orang yang memperkuat ini agama. Sebelum mengatakan itu, sebelum didatangi malaikat Jibril dan malakul Jibal, malaikat gunung. Dalam maulid ulama malakul jibali atau faqala dhiquha faqala la bal artajil uqbana. Sebelum itu Rasulullah SAW doa. Ya Allah, saya mengeluhkan kelemahan saya. Bukan kuat tapi saya lemah. Saya begini begitu. Ya Rabb, kalau yang saya dapatkan ini dari Engkau karena murkamu kepada aku, karena memang bukan kemurkaanmu, fala ubali, maka saya tidak peduli. Tapi kalau ini murkamu kepadaku, itu yang saya bingungkan. Tapi kalau ini yang saya dapatkan ini bukan karena murkamu, maka la ubali, saya enggak peduli ya. Saya enggak peduli ya. Ini luar biasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Malah nyalahkan diri sendiri. Aku enggak sih, dorong aku saja. Ya, malah didoakan sing api-api. Wala yatsfu man jafah, dan tidak berpaling kepada siapapun orang yang telah berpaling. Satu orang cuek, ya, gak peduli. Tiba-tiba datang minta tolong sama kita. Ya coba cuekin. Jangan malah engkau cuekin. Kon kok tekonarin, kon gak anu.
Wong kon tak sapa iki ndak nyopo moro-moro saiki njaluk dhuwit ngutang-ngutang. Apa kan? Lu malah dikono. Ya, jangan. Itu penempuh jalannya Allah. Sampai dikatakan kan nakhlati turma bil hajar fatarmi bir ratab. Seperti apa? Seperti suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar duduk bersama baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan suatu teka-teki. Ada suatu pohon, kata Rasulullah. Yang pohon tersebut sifatnya seperti orang muslim sejati. Yang apabila dilempar malah dia telah memberikan kebaikan. Yang apabila dilempar malah memberikan kebaikan. Ada yang tahu pohon apa? Kabeh semua itu sahabat itu apa ya? Masih mikir. Gak taunya Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hatinya ngomong, kurma. Pohon kurma ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saya nggak berani ngomong. Fastahyaitu li'ani asgharul qaum. Saya malu mau ngomong karena saya paling kecil. Lah iki ono sing gede-gede, yang tua-tua. Nek aku ngomong iki opo ngono rasane. Maka tidak bicara, tidak jawab Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, an-nakhlah katanya. Pohon tersebut adalah pohon kurma. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar senyum-senyum dewi. Bener aku berarti. Nah ini dikatakan juga. Seorang penempuh jalannya Allah SWT itu bahkan terkadang dicueki, diganggu, tapi nggak mengganggu, tapi malah kadang-kadang malah berbuat baik. Balas itu rada api. Bukan ketika dikasari terus menentok ya, enggak. Seperti sekarang ini kan kita dalam keadaan diam saja. Tiba-tiba ada satu orang yang mungkin dia pernah berbuat kasar atau berbuat buruk sama kita. Sama salah satu dari kita. Lalu begitu dia itu di rumahnya ingat, aku itu ono keperluan, butuh. Saya datangi dia. Didatangi. Nah kita ini yang masih dalam keadaan santai, enak, nggak kepikiran dia, kemudian dia datang lalu minta bantuan sama kita. Lalu jangan sampai kita kemudian mengatakan, kok nak biyen tau ngene aku, ya saya lawan ndak usah. Enggak. Tapi apa? Tapi sekarang ini kesempatan sampean untuk berbuat baik sama dia, supaya dia kemudian tidak akan berbuat kasar lagi sama kita. Nah itu yang seperti kisahnya mashrab, tempat minumnya Al-Imam Al-Musyayyikh. Itu tempat minum itu dikotori. Tiap hari dilempar sampah di tempat. Jadi ada tempat minum di Hadramut itu ada tempat minum air kayak kolam gitu, tapi ditutup, ada kayak gubah-gubahan. Jadi terus ada lubang-lubang gitu. Itu kalau orang minum biasanya masukkan tangannya ngambil air ini minum. Itu yang zaman dulu. Zaman sekarang air ini banyak air es malahan. Ya, air dingin. Gitu. Lalu kemudian tempat itu air itu dimasuki kotoran. Datang ditelok, loh kok kotor. Dibersihkan. Besoknya kayak gitu lagi. Kotor lagi. Sampai akhirnya satu orang diberi, coba delokon sapa sing ngotori. Ketika dilihat malam-malam itu ada masih sepupu atau kerabatnya Imam Al-Musyayyikh ini, namanya Musyayyikh. Itu yang ngotori. Kalau kita kan wis iki sing ngotori. Parani yuk. Ngono kan. Tapi beliau ndak. Dipikir sama beliau, kenapa ya? Apa ya? Akhirnya anak-anaknya Imam Musyayyikh ini kumpulkan. Kenapa apa? Kelihatannya kita ini sudah lama nggak silaturahmi sama fulan itu. Fulan ini ternyata sing motori mau buang sampah. Lama kita tidak bersilaturahmi. Ayo masing-masing sama kita semuanya kita berangkat bareng-bareng silaturahmi. Jangan lupa masing-masing harus bawa hadiah. Assalamualaikum diketuk, waalaikumsalam. Sing ngasari, yang ngotori tempat minum itu bingung. Waduh. Nah kita orang lah nggak gawa hadiah, gawa pedang ngono ya. Jadi ndak gawane hadiah. Parani bawa hadiah gitu dikasih.
Assalamualaikum. Afu samihna, maafkan saya. Saya ini lama nggak ketemu. Saya kangen. Wah, ngomongnya apik lho. Atiku sok kecatut. Hati itu sok ditarik. Saya lama nggak ketemu. Ya Allah kangen nih. Ini ada hadiah-hadiah. Ya Allah bismillah. Ya tuh anak-anak ini. Oh rame. Ayo iku wong bingung lho. Apa iki? Iku atine iku yang teko sing kaya apa iku dadi lembut gitu loh. Saya minta maaf. Aku sampean ya, maafin saya. Seneng loh. Habis itu, oh ya kan, terima kasih banyak. Maaf ngerepoti sampean. Lho iki wis nggo hadiah ngene-ngene mulai iku sik pamit ngomong tak repoti. Ganggu saya. Maaf ya terus pulang set. Ya kate anu menene bersih dhewe nggone banyune. Besoknya dilihat tempat minumnya itu bersih. Dikasih bukhur. Dikasih perapen, wangi-wangi dan lain sebagainya. Lebih bersih daripada sebelumnya. Sing bersani sapa? Ya sing ngotori ku mau. Lah enak kayak ngene. Ya, luar biasa. Wa kal ardi yutrah alaiha kullu kabih. Dan seperti bumi yang dilemparkan, ditaruh di atas bumi itu kullu kabih. Setiap kotoran, setiap yang buruk-buruk. Wala yakhruj minha illa kullu malih. Tapi tidak keluar daripada bumi itu kecuali yang enak-enak. Pupuk iku lak apa? Pupuk iku lak isine kotoran-kotoran tok. Yang dipupuk itu tanaman-tanaman. Hasil beras, jagung, biji-bijian, buah-buahan. Dari mana itu? Pupuk kotor, bau, najis, didol enggak oleh syariat. Syariat melarang untuk menjual pupuk. Kalau pakai lafadz be, jual beli, nggak sah jual belinya. Harusnya pakai apa? Raf'ul yad. Angkat tangan. Artinya saya angkat ini tangan dengan jumlah uang sekian-sekian. Loh kok podo jual beli? Enggak, beda. Beda. Itu secara syariat, fikihnya. Tapi dilihat tumbuhnya itu malah subur. Ya, baik-baik, api-api. Luar biasa. Nah muslim itu seperti itu. Orang sang penempuh jalannya Allah seperti itu. Taluhu anwaru sidqihi ala zahiri. Terpancar cahaya kesungguhannya pada wajahnya. Itu yang saya ceritakan kemarin itu ya. Baginda Nabi Muhammad itu. Setiap orang datang Mekah diwanti-wanti. Ojo cidak-cidak Muhammad, ojo cidak-cidak Muhammad. Nabi Muhammad itu enggak ada kabar apa-apa. Di rumah beliau itu. Beliau di rumah, enggak ngapa-ngapain. Ya. Orang nyebar keburukan tentang Nabi Muhammad. Woi, hati-hati tukang sihir, hati-hati tukang santet, semacam-macam. Nabi Muhammad jalan, duduk, yang diwanti-wanti ku takok iki sapa? Ya ini yang namanya Muhammad. Kalimat yang terucap itu apa? Innahu laisa biwajhin kadzab. Ini bukan wajahnya pendusta. Ini bukan wajahnya orang buruk. Ini bukan nempel. Datang. Malah penasaran cari tahu tentang Nabi Muhammad yang akhirnya mereka apa? Menjadi penghuni kota yang sekarang menjadi luar biasa, Madinah. Loh, Madinah itu begitu melihat Nabi Muhammad ini. Akhirnya sampai kemudian tahun selanjutnya datang lagi bawa 40 orang, bawa baiat kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai mereka semuanya jadi muslimin. Bukan muslimin saja, luar biasa. Pecintanya, Ansarul Rasulullah. Penolongnya baginda Nabi Muhammad. Imam Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Kubah. Jadi kayak gitu juga. Sampai Belanda itu ngomong, "Loh, kita sing jenenge rasulnya orang Islam." Inikah yang rasulnya orang muslim? Bukan, ini umatnya. Umatnya iya, betul loh. Innahu laisa biwajhin kadzab. Ini bukan mukanya pendusta. Nah, kalau datang itu wong, oh, enak ya. Oh, bagus. Tapi kalau orang-orang yang bukan penempuh jalannya Allah terkadang durung muncul, sik ketok ngintip titik wis hati-hati kon. Maling lho. Macam-macam. Wis udol dhisik. Ya. Kan. Wa yakadu yufsihu ma yura ala wajhi amma yudmiru fi sarairih. Dan hampir-hampir saja nampak dengan fasih
apa yang terlihat di dalam wajahnya atas apa yang ada di dalam hatinya. Saking api hatinya itu sampai wajahnya itu ketok api. Sampai wajahnya terlihat bagus. Duduk terus mari facial ya. Duduk mari terus mari kate sabun apa kok terang kayak ini. Enggak. Makanya itu salah satu daripada ibadah yang mencerahkan wajah itu adalah tahajud. Qiyamul lail dan tahajud itu. Tahajud ya, sembahyang duduk ibadah di malam hari. Nek cangkruk malam bengi cangkruk, ya giras iku mulai buka sampai buka maneh. Ya. Lungguh ngono to ketemu isu bengine cerah. Gak ono apa awane cerah, siang-siang hari kelihatan cerah. Enggak ketok cerah, ketok ngantuk kon. Sembep kabeh. Tapi kalau ya, orangnya ibadah, lo enggak ada masalah kalau misalnya duduk di giras ya enggak masalah, kopi ku enak, aku ya seneng kopi. Ya. Tapi kadang-kadang itu kopi itu minumnya sholihin. Al-Imamul Haddad, sahibul kitab itu, kalau sudah jam thuluthul lail, ya, pertengahan malam itu beliau itu bikin kopi. Beliau itu bikin kopi. Lalu beliau bikin kopi dan tidak minum kopi itu kecuali setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan zikir ya qawi. Ya qawi ya qawi ya. Zikirnya piro? 116. Oh beb lah, wis gak panas manek kopi nih. Repot. Lu ono sire. Ada sirnya itu. Ya. Amal lah. Lemes-lemes mulai ilang kabeh. Termasuk lemes-lemes itu. Ya. Ya kopi tadi. Ya terus nek ngombe kopi ku ojo kopi ini 3 sendok, gulane 5 sendok. Wah, itu duduk pecinta kopi itu. Ya. Cinta gula. Iya, kalau bisa kopi dan gula itu lebih banyak kok. Lho asli duduk barista itu aku ngerti lah. Nek urusan ini iki temenan. Kopi rasane kaya sampai kaya apa jenenge? Kayak jenang, kayak iya. Iki kopi apa iki. Iya. Setelah minum kopi, itu ada Fatihah meneh. Loh iya, ada Fatihahnya itu kopi itu. Kahwatul Burnia dan lain sebagainya. Orang itu minumannya Imam Abil Hasan Asyadzili. Itu minumannya Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu imamnya para imam-imam itu sing ngombe kopi ku Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ngombe kopi diudak 116 kali. Ya qawi ya qawi ya qawi. Kenapa kok ya qawi? Kenapa kok 116? Qawi ya kopi itu bahasa Arabnya gahwatun. Gahwa. Kalau gahwa itu dihitung ono hitung-hitungane core ono. Itu jumlahnya 116. Lama Allah ya qawi itu ya 116. Barang siapa yang minum gahwa, minum kopi lalu membaca 116 kali sebelum minum ya, maka kopi tersebut akan membuat sesuatu ono sirnya. Yang sirnya itulah, dengan sir itulah badan menjadi sehat. Lah kopi enggak dibocoi apa-apa, enggak baca bismillah meneh, ya kena diabetes kon. Ambek terus gulane sak pabrik. Ya repot. Lha iki ono teknike ngombe kopi ku, ya. Ada tekniknya. Makanya di zaman dulu itu dinamakan syurbatus shalihin, minumannya orang-orang saleh. Gitu. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah. Usahanya dan himmahnya dan semangatnya adalah hanya untuk keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bergerak kecuali nang ini kono ridha ya Allah pun enggak. Oh, bukan kepuasan diri, enggak, kepuasannya Allah yang kita cari. Kalau kepuasan kita enggak mari-mari, sampean iki lho ngene ya, enggak duit belas, enggak ono duit belas, kantong diperiksa 1000 enggak ono. 1000 aja tidak ada.
Tapi begitu ketika antum tiba-tiba muncul, ono si jiwa ngomong, ono duit, kontak kayak 1 miliar. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Begitu dapat 1 miliar, cekelen, ojo mbok belanjakno. Seminggu ya. Lalu kemudian di hari-hari selanjutnya, antum pasti punya keinginan, orang tersebut pasti punya keinginan, coba 2 miliar enak sih. Pengen nambah. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan. Itu dunia sifatnya ngono. Coba oleh ini. Coba oleh ini. 2 miliar pengen nambah meneh. Coba 3 miliar. Karena nggak ada kepuasan. Tapi kalau orang mendapatkan nikmat seperti itu, yang diharapkan kepuasannya Allah, hamba tadi jadi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, oleh 1 miliar. Wingi gak nyekel 1000 gak nyekel saiki oleh 1 miliar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, syukurillah. Sujud, syukur, senang, zikir, tambah anu. Kenapa? Ingatnya Allah. Nah, kalau orang sudah tujuannya adalah kepuasannya Allah, kerelaan, keridhaannya Allah, jadi ini syukur. Kalau sudah jadi syukur, ditambahi otomatis oleh Allah. Tapi, amin. Tapi kalau nggak bersyukur, iku mau 2 miliar, 3 miliar, tekel 3 miliarnya nggak tekel, sing 1 miliar mau tambah entek. Nah, ketidakhabisan itu dan terus nggak terasa. Kok cepet ya 1 miliar belum entek, wingi 1000 nggak entek. 1000 lho aku duit nggak entek. Iki 1 miliar, lho kok entek, kok cepet entek, terus nggak kerasa entek. Apa? Nggak ono barokah. Nggak ono barokah. Iya, nyoto iku. Makanya itu yang dicari oleh sang penempuh jalannya Allah itu ridhonya. Ridhonya Allah. Tidak bergerak kecuali ridho maulah, kecuali keinginan Allah. Wa hirsuhu wa nahmatuhu, dan keinginannya serta gairahnya fi mutaba'ati rasulihi wa habibih, adalah mengikuti Rasulullah SAW dan kekasihnya, yaitu kekasih Allah SWT, baginda Nabi Muhammad SAW. Wa'lam, kata Imam Al-Haddad, wa'lam bi annal khair kullu ajma' dhimna ittiba'ak lil nabiyyil musyaffa'. Ketahuilah, kata Imam Al-Haddad dalam salah satu kasidahnya, bi annal khair kullu ajma', setiap kebaikan itu terkumpul. Apa? Dhimna ittiba'ak lin nabi musyaffa'. Kebaikan itu hanya pada kita mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sudah ninggal ini semuanya. Taraktukum alal bayda, riwayat ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Kata Nabi Muhammad, saya sudah meninggalkan kalian semuanya di jalan yang terang benderang. Saking terangi, lailuha kanahariha. Bengi ku kayak tengawan. Malam itu kayak siang. La yazighu anha illa halik. Enggak menyimpang dari jalan tersebut kecuali akan binasa. Binasanya bagaimana? Duduk binasa urusan akhirat, binasa urusan dunia. Loh, kita ini semuanya masalah yang ada, yang kita alami itu cuma karena satu, kita enggak jalan di jalannya Rasulullah. Urusan opo wae masih polemik sing saiki. Kabeh kok mikir nasab bener jare Gus Koyum. Ya. Iki kabeh mikirin nasib iku lho pikir ono. Nasib lah ya apa wong utangnya akeh lho sik mikir iku nasab halal enggak sohe. Utangmu iku lho pira? Pikir ono. Aja mikir-mikir sing ngono-ngono, iku wis mari ulama-ulama sing top-top sing muridé jutaan duduk siji loro. Ya. Wis ngomong, wis usah diur, sudah selesai, sudah jelas. Oh, uget-uget iki. Penyakit ya. Sudah ada semuanya. Sapa ndak kerucuk-kerucuk. Sing gede-gede iki lho, sing matahari ini sudah jelas, sudah ngomong, sudah menyampaikan. Itu semuanya gara-gara apa? Gara-garanya ya karena tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad. Nyimpang tiba. Menyimpang. Halik, kata Rasulullah. Itu Rasulullah yang menyampaikan hadis itu. La yazighu anha illa halik. Tidak menyimpang kecuali blak tiba. Halik, binasa. Celaka.
orang namanya siapa? Michael Hart kalau nggak salah atau siapa itu pakar dan orang itu bukan orang muslim. Ada dalam salah satu kitab Thana'ul Gharbiyin li Sayyidil Mursalin. Pujiannya Gharbiyin, orang-orang barat, Eropa, Amerika dan lain sebagainya, kepada baginda Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin. Kalau nggak salah karyanya Habib Sa'ad Al-Idrus, Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Di situ ada salah satunya ucapan beberapa banyak termasuk yang mengarang tokoh paling berpengaruh ya, sepanjang masa. Nomor 1 itu ya baginda Nabi Muhammad. Alasannya kenapa? Kata beliau, alasannya itu Nabi Muhammad itu semua aspek duduk agama tok rek. Semua aspek ekonomi, politik, sosial, iki semuanya. Ternyata baginda Nabi Muhammad itu semuanya menguasai. Semuanya menguasai. Iki sing ngomong bukan orang Islam. Non muslim bisa ngomong. Ada satu lagi mengatakan semua permasalahan di dunia ini bisa diatasi dan bisa diselesaikan oleh nabinya orang Islam yang namanya Muhammad. Bahkan beliau bisa menyelesaikan permasalahan dunia loh rek, duduk negara lho iki dunia. Dalam keadaan beliau duduk santai sambil meneguk secangkir kopi. Sing ngomong sapa? Non muslim. Nggak luar biasa baginda Nabi Muhammad. Nah, loh itu ajaran-ajarannya Rasulullah itu harus ditinggalkan oleh Rasulullah. Saya tinggalkan. Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat Al-Qur'anul Karim. Begitu Rasulullah SAW waktu haji wada, haji terakhir baginda Nabi Muhammad, Rasulullah SAW mengatakan, laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Apakah engkau melihat seorang musafir ketika dia sudah menyelesaikan hajatnya di satu tempat, apakah dia tinggal di tempat tersebut? Sahabat mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad akmaltu lakum dinakum, ayat tersebut. Ya. Kabeh guyu, seneng sempurna, alhamdulillah. Oh, Sayyidina Abu Bakar nangis. Begitu nangis Sayyidina Abu Bakar sebelahnya ngomong, itu apa wong tua ini? Loh iya. Kenapa orang tua ini katanya? Kata orang-orang yang lain. Ini orang seneng-seneng, kok nggak taunya dia malah nangis. Sama Sayyidina Abu Bakar dikatakan, apakah engkau tidak melihat apabila sesuatu jika sempurna pada naksuh, idza kamula syai' pada naksuh. Kalau sesuatu itu apabila mulai sempurna akan kelihatan kekurangannya. Gak wani ngomong, iya cocok Rasulullah Habib sedo, Habib meninggalin. Enggak berani ngomong gitu. Iya. Sing asale sing guyu-guyu ya dadi meringis kabeh. Oh iya. Yang tahu cuma Sayyidina Abu Bakar. Tapi apa meninggalkan laqad akmaltu lakum. Sampai dikatakan hatta istija. Sampai cebok, masalah cebok itu. Baginda Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Sampai kayak ngono. Nah kita tinggal mengikuti saja. Sudah ketokan, wis dalan iku wis ketok. Ya. Makanya kata Imam Al-Haddad mengatakan innal khair wa'lam annal khairah. Ketahuilah bahwa seluruh kebaikan. Kullal khairah. Wa'lam bi annal khair. Ketahuilah bahwasannya kebaikan, seluruh kebaikan. Ajma' terkumpul dimnat tiba'ak di dalam engkau mengikuti Nabil Musyaffa'. Baginda Nabi Muhammad sang pemberi syafaat. Dan ini juga ya ta'assa bihi fi jami' ahwali. Ya. Mengikuti di dalam seluruh keadaan baginda Nabi Muhammad. Enggak bisa mengikuti, ikuti sebisanya. Ya. Rasulullah SAW itu sudah mengatakan kepada kita. Kita. Keadaan kita ini disampaikannya di zamannya
para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, kalian setelah Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya mushtaq li ikhwani. Riwayat mushtaq li ahbabi. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Sahabat ngomong, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Lah antum ashabi, kok kalian semuanya sahabat saya. Saudara saya atau kekasih saya adalah qaumun ya'tuna min ba'di, suatu kaum yang datang setelah aku. Yu'minu bi walam yaruni. Mereka beriman kepadaku dan mereka belum melihat aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani walau anfaqu bimil al-ard. Andaikan mereka sampai mereka pengen ketemu sampai aku, sampai andaikan dia punya harta semil al-ard, sepenuh bumi, akan diinfakkan hanya kepingin melihat saya, kata Rasulullah SAW. Oh, sahabat bingung semuanya. Salah satu keutamaan mereka, yaitu kita ini, akhir zaman ini yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Apabila mereka, tahulah kalian, sesungguhnya apabila kalian mengamalkan apa yang datang kepadaku, ya, kalian tinggalkan 1/10 daripada apa perintahku, lah halaktum. Kalian akan binasa, artinya kalian akan dituntut oleh Allah. Sesungguhnya mereka, ya zaman ini, apabila mereka mengamalkan 1/10 daripada apa yang datang dariku, maka mereka akan selamat. Kualiannya zaman sahabat. Sesungguhnya amal mereka seperti 50 orang. Sahabat ngomong, minhum au minna ya Rasulullah. 50 orang itu mereka atau 50 orangnya kita ya Rasulullah. Bal minkum. Bukan mereka, tapi satu amalan mereka itu seperti 50 amalan kalian. Iki nek wonge atine kotor ngomong, berarti enggak adil yo. Sahabat begitu enggak adil, enggak. Hebat wong akhir zaman. Ya karena fitnahnya lebih banyak. Antum seperti ini duduk satu orang, duduk beramal baik, sembahyang dan lain sebagainya, duduk. Satu amalannya antum ini sama dengan 50 amalannya sahabat. Sahabatnya Nabi Muhammad. Luar biasa. Itu hadis baginda Nabi Muhammad menceritakan tentang umat akhir zaman seperti kita ini. Ajak ditinggal baginda Nabi Muhammad. Wayak tadi bihi, mengikuti baginda Nabi Muhammad. Akhlaknya, perbuatannya, ucapannya dan lain sebagainya. Mengikuti, melaksanakan perintahnya Allah SWT yang telah disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah, peganglah. Dan apa yang yang Rasulullah larang pada kalian, maka jauhilah. Adapun baginda Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan terbaik bagi orang yang menginginkan Allah, yarju ridullah, yarju rahmatullah, menginginkan ridhonya Allah, menginginkan rahmatnya Allah dan lain sebagainya. Wal yaumil akhir, dan ketika hari akhir, apa? Selamat hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Karena hari kiamat itu wis mari rek, apa wedi medeni. Nek wis mlebu neraka sak lawase. Ndak ono terus jadi aku wis kepanasan ya metu apa kan metu-metu. Kalau sak kandhani pelok. Ndak iso sak lawase enggak ono sampai diteleki palang DN niku enggak ono. Sing ono iku finish iku ndak ono. Finish enggak ono. Melaku bersambung. Ya apa iki enggak mari-mari. Surga ya gitu. Surga itu kalau sudah masuk ke surga ya selamanya. Pilihan kita cuman ketika di dunia. Pilihan kita ini di dunia enggak ada pilihan mana nang kubur milih. Oh dia. Enggak ada pilihan kita di sini. Pengen taat, pengen masuk surga, pengen ridhonya Allah, ikuti Nabi Muhammad, selesai. Aku enggak gelem. Ya wis berarti pilihanmu siji nggon. Nah kemudian wa man yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Sesungguhnya mereka yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, hanyalah mereka itu berbaiatnya, hakikatnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Katakanlah, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan membuat kalian cinta. Yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian, dunubakum, dosa-dosa kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi.
Mereka hati-hati bagi mereka yang yukhalif, yang bertentangan, berselisih daripada perintah dan perkara-perkara Allah. Itu bagi Nabi Muhammad. Apa hati-hatinya? Antusibahum fitnah. Akan mendapatkan fitnah, ujian, cobaan. Au yusibhum, atau kalau enggak, yusibhum adzabun alim. Mereka akan tertimpa siksaan yang pedih. Waliyadzubillah min. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita husnul mutaba'ah, sebaik-baiknya. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ah li habibikal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan yang saya bagikan. Iki mau sono amalane lho, Rek. Amalan apa? Kopi, hafal kabeh rek kopi. Amalan kopi. Saiki ono amalannya. Ini amalan diamalkan oleh salah satunya Al-Imam Mutawalli Al-Imam Abil Mawahib Asy-Sya'rani, Al-Imam Asy-Sya'rani. Beliau itu beliau itu luar biasa. Beliau itu keturunan daripada Sayyidina Ali dari putranya yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah. Jadi Sayyidina Ali itu punya putra Al-Hasan Al-Husain dan putri-putri juga banyak. Tapi beliau itu setelah wafatnya Siti Fatimah, beliau menikah dengan seorang perempuan dari suku Hanafi. Punya anak dikasih nama Muhammad, namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Salah satu keturunannya Al-Imam Abil Mawahib Asy-Sya'rani. Kitabnya banyak, luar biasa. Top orang, luar biasa. Ya. Nafa'anallahu bih. Nah, beliau itu mengamalkan Allahumma habibni ila habibika Muhammad. Allahumma habibni ila habibika Muhammad. Setiap hari dibaca 100 kali. Kalau bentuk sholawatnya yang kita juga diijazahkan oleh Syekhana Habib Umar, sholawat ini barang siapa yang membaca sholawat ini, maka insya Allah dijadikan kekasihnya Rasulullah. Dan dijadikan kekasih Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu bihima, sholatan wa salaman takunu bihima, atau nakun ya, nakunu bihima mahbubina laka wa mahbubina lah ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan wa salaman nakunu bihima mahbubina laka wa mahbubina lahu ya arhamar rahimin. Siapa yang mengamalkan itu insya Allah jadi kekasihnya Allah dan kekasihnya Rasulullah. Dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Pasti sing dipilih itu sing pertama mau. Apa? Endek. Saya kasih ini bagi orang yang pertama, biasanya orang yang senang dikir. Tapi terkadang ada orang yang senang sholawat. Sholawat itu lebih mantep. Sebelum disampaikan ke Allah, disampaikan ke Rasulullah. Itu kayak ngeraku, ayo ya Rasulullah, cintai saya po ya Rasulullah. Ayo cintai saya po ya Rasulullah. Sholawat itu belajian. Tapi kalau Allahumma habibni ila habibika Muhammad, ya Allah, jadikan saya kecintaan Nabi Muhammad itu dari Allah SWT. Nah, dalane iki siji, iki dalane double 2 in 1, iki dalane 1 in 1. Ya, eta. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam azwajah dzurriyyah al-muhajir al-Nisa sayyidina al-Sayyid al-A'zam fi muqaddam Muhammad al-Ba'ali bin Sayyidina al-Ba'ali bin makan muhallat ar-ruh mashayikh al-ardh al-maghribiyyah ما لم عدد ولما ما رجعنا على المعلى بكش بيكة تبد الشر جميع دريم وأهلها دريم وأهلها دريم وأهلها من الجميع سادتنا البعالة في المكان ثم الأرواح جميع ذاكرين الله ذاكرة بلسان العربية ثم إلى رسول الجد محمد بن زكي عبد الرحمن وسلم وأولادهم أجمعين ثم إلى رسول الفتح الحسن بن عبد الخلق قدر أحمد الحكي وصلى الله فريد من الحي محمد بن زكي الشريف قمر ثم إلى الحي علوي الحبشي العنيس الحبشي هاشم الجسم ظهر الجسر وسنة وفرائم والدينا ووالدكم محمودنا وعماتكم وعمات المسلمين أجمعين خصوصا صاحب الكتاب سيدي حبيبي الإمام القدر الشيخ خذي البلد البلد حبيب الله بن علي بن محمد الحداد وجميع مشايخنا ومشايخهم أجمعين ثم إلى روح المرحوم حج علي حسن بن حج الداكر وحج إمام بن دياد زندو وإلى روح المرحوم نسوى بنت محمد طيان والمرحوم ربيع بنت حج منير رحمة الله وعلى روح عيسى العابدين عيدين
وصلهم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله يكرم درجة الجنة حكاية المثبات ومثل حسناتهم وتجاوز سيئاتهم ويجعلهم روضا من رياض الجنة ويجعل قبورهم حفرا من الحديث وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات دينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب والحمد لله في البدء Insyaallah tinggal sekali pertemuan kitab ini hatam. Di pertemuan selanjutnya kitab ini hatam ya, insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Atau kemungkinan Sabtu yang akan datang kemungkinan saya libur dulu. Saya libur dulu, kemungkinan Sabtu yang akan datang ya, Sabtu yang datang tanggal 24 ya. Iya. Itu terus sisa Sabtu tanggal berapa? Tanggal 31 Agustus. Betul. Oh iya. Ya, tanggal 31 Agustus penutupan. Setelah itu libur 1 bulan karena saya ada safari dakwah bulan Maulid. Setelah itu datang Maulid Akbar Majelis At-Taufik Surabaya di Masjid Baitul Ilmin. Ada insyaallah dihadiri oleh tamu-tamunya munsyid plus penceramahnya itu Habib Hamid bin Saleh Ba'agil dari Semarang. Begitu juga Habib Ahmad bin Abi Bakar ya. Bin Abi Bakar As-Segaf dari Tuban. Kalau bisa disebarluaskan. Lalu kemudian pengajian lagi, kitab yang lain lagi. Kitab yang lain. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Biasa ini kalau sudah sudah penutup kitab itu, yang punya kitab ditulis belakangnya laqad khatamtu hadzal kitab baina yadayhi, di depan sapa ngono ya, ustadznya, gurunya, tanggalnya. Itu saking luar biasa orang zaman dulu tulis, makanya itu penting dua kitab itu. Atau kalau punya kitab itu penting. Kenapa? Orang yang punya kitab kalau disimpan, sirnya kitab itu biasanya nurun nang anak putu nih. Anak cucunya. Lah nek sampean dekek nang HP ngene iki, nek HP-ne ilang ya ilmune ilang kabeh. Kitab ilang kabeh. Ditaruh. Paling ndak engko putu atau anaknya ngomong, "Mbahku iku kitabe akeh, berarti alim mbahku iki." Padahal itu kitab itu. Tapi nek didelok, oh iya hatam rek, kan luar biasa ya. Nah, gitu. Allah, mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Bakar Jufri itu apa sebenarnya apa? Betul, yang mungkin mau tanya silakan.
sana kau tu sana. Paling enak. Iya. Itu di mana aja?